panjenengan berdua malam ini di Patrap Samadhi Manunggal Jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah puncaknya Manekung atau Gembleng, yang secara spiritual agama disebut-sebut sebagai mi'raj, perjalanan ruh menghadap Maha Ruh. Jadi bisa dikatakan itu sebuah perjalanan halusnya halus. Di situ dibutuhkan tingkat keimanan yang sangat tinggi dan kuat, yang secara spiritual disebut sebagai kesadaran Tuhan. Mi'raj atau perjalanan ruh ini disejarahkan secara abadi dengan tulisan oleh para pendahulu kita ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan mi'raj. Sesungguhnya itu filosofi bagi kita semua. Nah, kadar keimanan yang sama, yang seperti dimiliki oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, yang harus dimiliki ketika melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Mungkin sedikit banyak panjenengan pernah mendengarkan ceramah tentang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana ketika beliau dalam perjalanan Mi'raj menghadapi dan melalui berbagai macam rintangan, namun sedikit pun beliau tidak menoleh. Itu menggambarkan bahwa keimanan yang tidak sepele, ya. Ketika bertemu, digambarkan seperti itu kan, ketika bertemu dengan perempuan tua, renta compang-camping, memanggil-manggil dengan teriakan, sedikit pun Nabi tidak menoleh. Dipersaksikan itu, dipersaksikan ini, sedikit pun Nabi tidak instruksi, tidak bertanya, tidak menebak-nebak. Nah, ini merupakan filosofi tingkat keimanan yang sangat tinggi. Dan keimanan seperti itulah yang harus panjenengan miliki ketika melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Malam ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang akan mengguncang seluruh kehidupan di dunia manapun. Maka saya mohon simak baik-baik, karena panjenengan yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan langsung di hadapan saya, tidak melalui video. Sebagaimana halnya saya mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya hingga sampai pada tahun 2025. Saya juga mengetahui situasi dan kondisi panjenengan. Seperti apa dan bagaimana di rumah. Seperti apa dan bagaimana yang panjenengan alami, yang sedang panjenengan tanggung.
Panjenengan tahu kenapa dan mengapa saya hampir setiap waktu berteriak-teriak mengingatkan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah tertarik dengan apa yang saya sampaikan, melainkan menyimaknya dulu baik-baik apa yang saya sampaikan. Tujuannya agar supaya panjenengan itu sebelum mengkaji diri bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Untuk itu, tiada hentinya saya memberikan peringatan. Jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik, apalagi sampai mengambil keputusan besar, kesimpulan besar, langsung mengkaji, ikut mengkaji. Tanpa mencari tahu dulu. Tanpa mau mengerti dulu apa yang akan dikaji nantinya. Dikarenakan ini bukan sesuatu yang remeh. Inilah yang akan dialami oleh seluruh makhluk yang hidup di dunia ini saat-saat ini. Lah ini kalau sampai kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Apalagi tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui. Langsung ikut pengkajiannya. Ini sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Bagi siapapun yang tidak mengerti, tidak memahami apa arti maksudnya alam semesta melakukan semua ini. Bagi yang kurang mengetahui apa tujuannya alam semesta melakukan semua ini, itu sangat menyakitkan. Sangat amat menyakitkan. Dan ini akan terjadi. Bahkan sudah terjadi. Sampai di akhir tahun 2025. Hanya orang-orang yang mengerti dan memahami kenapa alam semesta melakukan ini. Hanya orang-orang yang mengetahui apa tujuannya alam semesta melakukan ini. Yang tidak merasakan sakit. Kalau sakit raga, ada dokternya. Namun kalau sakit jiwa, hanya hidup kita yang mempunyai kuasa. Wahyu pancagaib secara singkat adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri sebelum manunggal. Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri yang belum manunggal ini. Ketika wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri ini sudah manunggal, tersebut sebagai hidup atau kunci
atau guru sejati. Artinya, penyebutan hidup, penyebutan guru sejati, penyebutan kunci itu merupakan kemanunggalan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu belum manunggal, belum bisa disebut kunci, belum bisa disebut hidup. Sebab karena itu kunci atau hidup belum bisa bangkit. Bisanya hanya tidur atau leyeh-leyeh. Disebabkan tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Ketika Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini manunggal tersebut hidup atau kunci dimulai pada saat itu hidup atau kunci atau guru sejati ini baru bisa bangun. Dikarenakan mempunyai kedua kaki dan mempunyai kedua tangan. Artinya, apa yang sedang kita kaji bersama, ini adalah tentang sedulur papat kalimo pancer. Kita sendiri yang seumur hidup menjadikan kita bisa itu, bisa ini, dan lain sebagainya. Bukan tentang agama, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang keyakinan, bukan tentang adat tradisi, bukan tentang golongan, bukan tentang ilmu kanuragan, bukan tentang ilmu klenik atau ilmu perdukunan, bukan tentang ilmu kebatinan, bukan tentang ilmu kesaktian, bukan tentang politik organisasi paguyuban dan lain sebagainya. Bukan tentang itu semua, melainkan tentang kemanunggalan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer tersebut sebagai hidup atau guru sejati yang secara spiritual agama disebut-sebut sebagai ruh Tuhan atau Rasulullah, utusan Tuhan. Saat ini adalah saat kedaulatan Romo. Panjenengan tahu apa itu kedaulatan? Tahu. Kedaulatan secara sederhana artinya adalah pemerintahan. Kedaulatan secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan. Kedaulatan Romo berarti pemerintahannya Romo, bukan pemerintahan makhluk. Kedaulatan Romo ini secara spiritual disebut-sebut sebagai kebangkitan spiritual Nusantara atau kejayaan Nusantara. Itu secara spiritual mereka menyebutnya seperti itu. Dan sesungguhnya adalah kedaulatan Romo atau pemerintahan Tuhan, ya. Pemerintahan Tuhan secara jelasnya. Lah, di era kedaulatan Romo ini, di zaman pemerintahan Tuhan ini, siapapun yang tidak berspiritual akan mengalami ketakutan tingkat tinggi, keraguan tingkat tinggi, kebimbangan tingkat tinggi. Dan ini akan berjalan sampai di akhir 2025. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati, tidak bisa diselesaikan. Kecuali dengan pertobatan yang bersungguh-sungguh. Artinya, semua orang awam tanpa terkecuali ini ya. Semua orang awam, seluruh orang awam yang tidak berspiritual ini akan mengalami ini.
seluruh orang awam yang tidak berspiritual ini akan mengalami ketakutan tingkat tinggi. Jenengan tahu tingkat tinggi itu apa? Ketakutan yang amat sangat. Keraguan tingkat tinggi. Kebimbangan tingkat tinggi. Tidak peduli dia siapa. Kalau dia tidak berspiritual, maka dia akan mengalami itu. Setiap hari dicekam ketakutan. Takut mati, takut tersaingi, takut terkalahkan. Takut tidak punya, takut gagal, takut tidak disukai tetangga, takut tersaingi. Dan takut. Ada banyak ketakutan yang menghantui seluruh manusia awam yang tidak berspiritual. Beruntunglah panjenengan berspiritual dikarenakan panjenengan bukan orang awam. Sampai kapan orang-orang awam mengalami ketakutan tingkat tinggi, keraguan tingkat tinggi, kebimbangan tingkat tinggi sampai kapan? Sampai dia mampu menyadari kebodohannya itu. Kemudian mengambil keputusan besar untuk bertobat. Baru bisa diselesaikan. Jika tidak, sampai akhir 2025 mereka akan mengalami ketakutan tingkat tinggi itu. Di setiap saatnya, nyaris tidak akan pernah merasakan yang namanya damai, tenang, bahagia, sehat, apalagi tentram. Dikarenakan di setiap saatnya hanya ketakutan yang mereka alami. Hanya keraguan yang mereka alami. Hanya kebimbangan yang mereka alami. Karena tidak punya keyakinan. Tidak punya kepercayaan yang tepat, yang pasti. Tidak punya pedoman. Kita yang berspiritual pun sama. Akan mengalami ketakutan yang sama seperti yang dialami oleh orang awam. Akan mengalami kebimbangan dan keraguan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang awam. Kalau kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Dan wahyu pancalaku yang merupakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Itu bertahta di dalam Baitul Makmur. Kemanunggalan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bertahta di dalam Baitul Makmur yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Kemanunggalan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bertahta di dalam Baitul Muharram yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai hati atau batin kita. Kemanunggalan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bertahta
di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai kelamin atau syahwat kita sendiri. Dikarenakan otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita merupakan 3 singgasananya, guru sejati kita atau hidup kita atau ruh Tuhan. Maka 3 singgasana ini harus senantiasa terjaga kebersihannya. Lah, ini kalau panjenengan kurang mengerti dan kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, menjaga kebersihan 3 singgasana ini bukanlah hal yang gampang. Kenapa saya selalu wanti-wanti? Kenapa saya selalu berteriak-teriak, wanti-wanti berpesan untuk tidak gampang percaya, tidak mudah tertarik? Ini tidak gampang. Kalau sudah masuk di dalam pengkajian ini, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, panjenengan akan banyak tergelincirnya. Akan banyak tergelincirnya. Karena menjaga kebersihan otak atau pikiran tidaklah hal yang mudah. Menjaga kebersihan hati atau batin bukan hal yang gampang. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat bukan hal yang sepele. Jika kita sudah masuk mengkaji diri ke dalamnya, ternoda sedikit saja, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi di sini. Karena itu loh saya wanti-wanti berpesan, jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Sebab kalau sudah terlanjur masuk, tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Artinya kalau panjenengan gagal menjaga kebersihan 3 singgasana ini, panjenengan juga akan mengalami sama ketakutan-ketakutan tingkat tinggi yang akan dialami oleh orang-orang awam. Sama. Karena apa? Karena kesalahan yang sudah menodai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Tidak bisa kita minta maaf, tidak bisa. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kalau melakukan kesalahan tetap salah. Tetap ada hukumnya. Tidak ada toleransi, tidak bisa dikompromi. Pengkajian diri tentang kemanunggalan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, raga kita kaitannya dengan hukum alam. Jiwa kita kaitannya dengan hukum karma. Hukum alam dan hukum karma ini hukum yang paling adil. Tidak ada satupun hukum yang seadil hukum alam dan hukum karma. Hukum-hukum yang lainnya masih bisa dipolitiki. Hukum-hukum yang lainnya masih bisa dibeli. Tapi kalau hukum alam tidak bisa. Hukum karma tidak bisa. Hukum negara, hukum adat, hukum agama, panjenengan memotong telinganya orang lain paling-paling beberapa bulan di penjara. Itu pun kalau panjenengan tidak punya uang. Kalau panjenengan punya uang, beberapa bulan kurungan penjara itu bisa panjenengan tebus dengan uang. Tapi kalau hukum alam dan hukum karma tidak bisa. Kalau sudah terlanjur masuk di kajian diri ini nggak ada kompromi. Tidak ada toleransi. Karena itu loh, wong edan bagu teriak-teriak, wanti-wanti berpesan, jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik. Di sini
dibutuhkan pertaubatan yang bersungguh-sungguh. Pertaubatan yang tidak kumat lagi. Karena kalau sampai kumat lagi, tidak bisa kompromi, tidak ada toleransi. Nah, panjenengan yang sudah terlanjur masuk, mau tidak mau, pertobatan panjenengan di sini harus bersungguh-sungguh, tidak boleh kumat lagi. Kalau sampai kumat lagi akan lebih menderita dari masa lalu panjenengan. Kalau sampai kumat lagi. Karena di sini tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Tapi saya bukan orang jahat, Pak Web. Kenapa ada kata-kata bertobat? Bertobat ini bukan untuk orang jahat. Bukan cuma penjahat saja. Bertobat yang saya maksud adalah bertobat dari seluruh masa lalu. Tidak peduli itu perbuatan jahat atau tidak. Mau jahat, mau baik, masa lalu kita itu tidak melibatkan Tuhan. Mau perbuatan baik atau perbuatan jahat, masa lalu kita itu sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Lah bertobat dari ini loh. Setelah mengkaji diri di sini, kita harus senantiasa selalu melibatkan Tuhan. Tidak boleh tidak melibatkan Tuhan. Tobatnya itu tentang itu loh, bukan tentang perbuatan jahatnya atau bukan tentang perbuatan baiknya. Lah ini kalau tobatnya tidak bersungguh-sungguh, ada kemungkinan kumat lagi. Kalau sudah kumat lagi, ingat, panjenengan tidak akan berhadapan dengan wong edan bagu. Panjenengan akan berhadapan dengan alam semesta dan hukum karmanya. Itu yang panjenengan hadapi. Maka dibutuhkan pertobatan yang bersungguh-sungguh di sini. Yang secara spiritual agama disebut-sebut sebagai taubatan nasuha. Taubatan yang tidak kambuh lagi. Pertobatan yang tidak kumat lagi. Apa enggak mengerikan itu? Kalau panjenengan mempunyai masalah pribadi, kalau panjenengan mempunyai masalah pribadi, dan itu adalah masalah duniawi, jangan takut. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan ragukan hidup panjenengan. Jangan takut sama masalah itu, jangan ragukan hidup panjenengan, dan jangan bimbang. Karena apapun masalah dunia panjenengan akan terselamatkan dengan sempurna. Kalau pertobatan panjenengan tidak kumat lagi. Ya, kalau pertobatan panjenengan tidak kumat lagi. Artinya panjenengan bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan sendiri. Kebersihan hati atau batin panjenengan, kebersihan kelamin atau sahat panjenengan sendiri. Kalau tobat panjenengan tidak kumat lagi, saya jamin panjenengan bisa menjaga kebersihannya. Kecuali kalau panjenengan kumat lagi. Dan ketika panjenengan tobatnya kumat lagi, maka dimulai pada saat itu, otak atau pikiran panjenengan akan ternoda lagi. Hati atau batin panjenengan akan ternoda lagi, kelamin atau syahwat panjenengan akan ternoda lagi. Dan ketika salah satunya ternoda, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Artinya, walaupun panjenengan fasih melakukan patrap samadhi, kesalahan panjenengan harus tetap ditebus secara manusiawi atau secara lahir. Namun satu
yang panjenengan di setiap saatnya harus selalu menambah dan meningkatkan keimanan. Yaitu di bagian sebagai berikut. Panjenengan berspiritual. Panjenengan mengkaji diri panjenengan sendiri. Menggunakan sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Namun untuk yang laki-laki, istrinya belum tentu berspiritual, anaknya belum tentu berspiritual. Untuk yang perempuan, suaminya belum tentu berspiritual, anaknya juga belum tentu berspiritual. Artinya panjenengan tetap akan menghadapi orang-orang awam yang mengalami ketakutan-ketakutan tingkat tinggi ini. Yaitu anak istri panjenengan sendiri atau suami anak panjenengan sendiri yang belum berspiritual. Ini untuk seluruh putra kekudangannya Romo yang perempuan, suami atau anaknya belum berspiritual. Untuk yang laki-laki, istri atau anaknya belum berspiritual. Suka tidak suka, tetap akan mengalami proses alam semesta ini. Karena ada kesimpang siuran antara kehidupan orang awam dengan kehidupan orang yang berspiritual. Terlebih lagi spiritualnya adalah spiritual mengkaji diri, menggunakan sedulur papat kalimo pancernya sendiri. Ini jauh lebih berbeda lagi. Spiritual biasa saja ini sudah berbeda kehidupannya dengan orang awam. Apalagi spiritual luar biasa. Tentang apa? Tentang kehidupan sehari-hari. Misal contoh. Dikarenakan pertobatan panjenengan tidak kambuh lagi. Dikarenakan pertobatan panjenengan adalah pertobatan nasuha. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak kambuh lagi. Maka bisa dipastikan. Laku suci panjenengan akan maksimal. Selalu diam. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun yang terjadi, selalu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, apapun kejadian yang terjadi, panjenengan akan selalu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua cara terhebat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Ini di mata istri panjenengan atau anak panjenengan yang mungkin itu belum berspiritual akan dinilai kok berubah ya, angkuh ya, dingin ya, cuek ya. Itu di mata orang awam. Padahal panjenengan sesungguhnya penuh perhatian. Namun di mata anak istri panjenengan yang tidak berspiritual, panjenengan menjadi dingin, panjenengan menjadi angkuh, panjenengan seperti masa bodoh, tidak peduli. Kejadian ini tidak menutup kemungkinan akan menjadikan anak istri panjenengan protes atau menuding panjenengan. Entah itu sesat, atau entah setelah mengkaji ini kok kamu berubah jadi cuek, tidak peduli, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk yang wanita. Yang suami atau anaknya belum berspiritual. Sama. Di mata suaminya dan anaknya yang belum berspiritual, pasti akan terlihat cuek, acuh, dingin, sombong, masa bodoh, tidak peduli, dan bla 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 lainnya. Apalagi urusan
di atas kasur. Ini paling utama. Spiritual biasa saja sudah tidak mementingkan urusan di atas kasur. Apalagi spiritual yang sedang kita kaji bersama. Untuk panjenengan seorang suami yang sedang mengkaji diri tentang ini, panjenengan akan mengalami itu. Dan istri panjenengan yang masih mengutamakan itu, nah, apalagi dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin agamanya. Selepas maghrib, malam Jumat, sudah berdandan nih. Bedak satu wadah digunakan semua. Lipstik semuanya digunakan. Sampai tengah malam, nggak masuk-masuk kamar. Begitu dilihat malah duduk bersila. Apa nggak kecewa istri panjenengan? Pasti menganggapnya panjenengan punya simpanan di luar bla 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 bla. Itu akan panjenengan alami. Sama. Jangan dikira cuma laki-laki tok. Perempuan juga sama. Perempuan juga sama. Apalagi dengan dogma dan doktrin agamanya. Waktunya sunah Rasul, kok istri saya belum masuk-masuk, nggak dandan-dandan. Kenapa jadi berubah saat ini? Setelah mengkaji ini kok jadi berubah ini? Sama. Di mata orang awam, panjenengan akan terlihat acuh, cuek, masa bodoh, dan tidak peduli. Padahal panjenengan melakukan semua itu justru karena panjenengan cinta, kasih, dan sayang kepada keluarga. Namun keluarga panjenengan yang mungkin belum berspiritual akan memandang panjenengan lain. Lah ini kalau pertobatan panjenengan kambuh, tidak bersungguh-sungguh, pasti kambuh. Menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau menghadapi orang lain, oke. Tapi menghadapi keluarga sendiri. Kalau sampai panjenengan berubah pertobatannya, maka keluarga panjenengan akan bertambah parah, bahkan tidak menutup kemungkinan perpisahan akan terjadi. Namun kalau pertobatan panjenengan kuat di situ, anak istri panjenengan akan ikut tercerahkan. Ini sudah mulai terjadi. Di luar sana sudah mulai banyak terjadi. Tentang ini. Tentang seorang suami menghadapi istrinya yang masih awam. Tentang seorang istri menghadapi suaminya yang masih awam. Protes-protes ini, penilaian-penilaian suami atau istrinya yang masih awam, ini sudah mulai terjadi di luar sana. Kalau tentang apa yang dialami oleh orang-orang awam, itu sudah dimulai dari awal 2023 lalu. Tapi untuk para putra ini baru mulai ini. Yang anak, istri atau suaminya belum berspiritual ini baru mulai. Baru mulai seperti ini. Lah ini kalau panjenengan pertobatannya tidak bersungguh-sungguh, saya akan terbawa di sini. Ketika panjenengan berhasil, saya tidak akan terbawa. Tapi kalau ketika panjenengan gagal, saya terbawa. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya tahu. Dan saya sedang mengalami. Ada beberapa protes dari para kadang saya yang mengalami seperti itu di rumahnya.
Istri saya kamu ajarin apa? Kok sekarang tidak mau kelonan, tidak mau memenuhi tanggung jawabnya untuk saya tumpai di atas kasur. Ada suami yang protes ke saya seperti itu. Orang awam kan masih mementingkan itu. Nah, orang berspiritual tidak begitu penting, tapi tidak begitu penting kan kalau untuk orang spiritual. Ditungguin dari sore, saya sudah minum obat kuat. Sampai tengah malam, malah saya ditinggal duduk. Apa enggak berdosa itu perempuan yang tidak mau melayani suaminya? Apa enggak masuk neraka itu perempuan yang tidak mau melayani suaminya? Yang tidak mengutamakan suaminya? Ajaran macam apa itu? Saya diprotes. Karena apa? Karena orang awam masih mementingkan itu. Dengan semua kemunafikannya. Ya. Mementingkan seks tapi tidak mau punya anak. Apa enggak munafik itu? Tapi itu sangat penting bagi orang awam. Gitu. Itu sangat penting bagi orang awam. Yang suaminya, yang istrinya, yang suaminya masih awam, suaminya juga ada yang protes ke saya. Istrinya juga ada yang protes ke saya. Setelah ikut mengkaji dengan kamu, murid kamu adalah suami saya, sekarang jadi berubah sombong, angkuh, masa bodoh. Yang tadinya kalau tidak dilayani marah-marah, sekarang saya nyaris tidak disentuh. Apakah panjenengan mengajari suami saya untuk tidak ngelakeni saya? Sampai segitunya. Nah, orang awam kan apa salah? Nggak salah kan dia. Karena itu memang mereka orang awam itu nggak bisa hidup tanpa di atas kasur. Makanya dibela-belain mencuri uang rakyat itu demi di atas kasur. Menipu, mencuri, semuanya itu dilakukan demi hal itu loh. Itu orang awam. Nah, orang berspiritual kan sudah tidak mementingkan itu lagi. Karena saking asiknya bercinta dengan Maha Suci demi menyelamatkan keluarganya dengan sempurna. Nah, untuk panjenengan yang sedang mengkaji diri tentang ini, jangan pernah lupa kata-kata saya ini. Panjenengan akan menghadapinya. Dan itu penyelesaiannya ada di kekuatan pertobatan panjenengan. Di luar patrap samadhi, apapun kejadian yang terjadi, tugas kita hanya menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pastilah istri panjenengan yang belum berspiritual atau suami panjenengan yang belum berspiritual akan memandang lain. Dan mungkin tidak berani protes sama jenengan, tapi protesnya ke saya. Tapi protesnya ke saya.
Lah kalau pertobatan panjenengan bersungguh-sungguh di sini, panjenengan hanya akan mengalaminya beberapa saat saja. Tidak terlampau lama. Karena istri atau suami atau anak panjenengan yang belum berspiritual akan segera tercerahkan. Tapi kalau pertobatan panjenengan tidak kuat, maka panjenengan akan mengalami dalam waktu yang sangat lama. Dan itu tidak bisa diselesaikan. Kecuali dianya bertobat, ikut berspiritual maksudnya. Ikut berspiritual. Kalau selama dianya belum ikut berspiritual, panjenengan akan menghadapi ini terus. Akan menghadapi itu terus. Kalau masalah duniawi yang lain dengan kekuatan pertobatan panjenengan, jangan takut, selesai. Tapi kalau yang satu ini bergantung sama pelakunya kan. Kalau pelakunya segera ikut berspiritual, selesai. Selama pelakunya belum ikut berspiritual, maka selama itu kita akan menghadapinya. Sebegitu hebatnya dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang berhasil ditanamkan oleh agama-agama di otaknya kaum lelaki dan kaum wanita. Sampai sebegitunya. Masalah yang satu itu sampai sebegitunya. Karena tidak sedikit dogma-dogma yang digunakan untuk mendoktrin bahwa perempuan adalah alat reproduksi. Tidak sedikit. Nah ini sudah berakar. Di kepala itu sudah berakar. Sungguh pecundangnya Maha Suci. Kalau menciptakan kaum wanita hanya untuk alat reproduksi. Nggak adil itu. Tapi ini sudah ratusan tahun berakar di otaknya lelaki dan perempuan. Ini yang paling utama menyiksa jiwanya orang-orang awam di era kedaulatan Romo ini. Sungguh bahagia panjenengan yang suami istri berspiritual. Karena terhindar dari proses alam terkait hal ini. Artinya, kalau pertobatan panjenengan bersungguh-sungguh, yang artinya laku panjenengan bisa maksimal, panjenengan bisa mengimbangi yang mungkin itu suami panjenengan yang belum berspiritual atau istri panjenengan yang belum berspiritual. Kecuali hal yang satu itu. Hal yang satu itu bukan urusan kita itu. Jadi saya tidak bisa membahas itu. Tidak bisa membahas. Selain urusan yang satu itu, panjenengan bisa mengimbangi istri panjenengan yang mungkin belum berspiritual. Suami panjenengan yang mungkin belum berspiritual. Kecuali urusan di atas kasur, saya tidak bisa berbicara itu. Karena itu rahasianya Maha Suci. Sehingganya ketika suami panjenengan yang masih awam atau istri panjenengan yang masih awam berbicara tentang urusan di atas kasur, panjenengan bisa jawab. Karena masalahnya cuma satu.
Tapi kalau selain masalah itu, kalau panjenengan seperti yang disangkakan oleh suami panjenengan yang masih awam mungkin, istri panjenengan yang masih awam mungkin, ingat panjenengan akan berhadapan dengan alam semesta dan karmanya. Artinya, di mata istri, panjenengan sombong. Di mata istri, di mata suami, panjenengan angkuh, masa bodoh. Dan panjenengan bener itu. Bener sombong gitu. Bener angkuh dan masa bodoh. Seperti yang disangkakan oleh istri panjenengan yang masih awam atau suami panjenengan yang masih awam. Artinya panjenengan di situ luput. Di situ panjenengan luput, di situ panjenengan salah, di situ panjenengan dosa. Otak atau pikiran panjenengan, hati atau batin panjenengan, kelamin atau syahwat panjenengan ternoda. Dan ingat di sini nggak ada kompromi, nggak ada toleransi. Artinya kalau panjenengan benar-benar melakukan kesombongan seperti yang dituduhkan oleh istri panjenengan atau suami panjenengan, panjenengan akan dihukum oleh hidup panjenengan sendiri. Tapi kalau itu hanya menurut matanya istri panjenengan atau suami panjenengan yang mungkin belum berspiritual, maka dia akan sesegera mungkin tercerahkan bahwa selama itu matanya telah menipu dia. Paham gak? Tapi kalau tentang urusan di atas kasur, saya yakin panjenengan sendiri punya jawaban masing-masing untuk memberikan penjelasan kepada pasangan panjenengan. Terutama wanita. Pasti banyak jawabannya. Salah satu contoh, loh mas, saya yang perempuan, yang surga saya nunut sampean saja sudah tidak mengutamakan itu. Apalagi panjenengan yang laki-laki sebagai penanggung jawab surga saya. Kok masih gondeli itu tuh mas? Bagaimana nanti surganya saya mas? Itu aja udah tunduk tuh laki-laki tuh. Udah mikir dalam tuh. Kalau istrinya berkata, kalau laki-laki ini kan, wow. Jawabnya gimana kalau laki-laki? Kalau tidak tepat jawabannya, pasti sang istri akan menganggap, punya dua mungkin di luar sana ya. Nah itu kan kalau perempuan mikirnya kan, kan sensitif kan kalau perempuan. Kalau perempuan mikirnya sensitif. Jangan-jangan ini ada yang lain ini. Jadi saya yang di rumah cuma kebagian capeknya saja ini. Tenaganya udah diberikan di luar ini. Nah, perempuan kan namanya juga perempuan. Nah, kalau penjelasannya tidak tepat, akan menambah kacau. Nah, ini penentunya adalah pertobatannya pribadi. Soalnya ibadah yang akan kita lakukan ini kan cenderung ke sikon, cenderung ke situasi dan kondisi mendukung kan. Khususnya para perempuan. Melakukan patrap samadhi siang, dapurnya terbengkalai, anak-anaknya ngerecoki. Ya. Jadi mau tidak mau kan melakukan patrap samadhinya tengah malam. Istrinya, suaminya udah terlanjur minum obat
kuat. Wah, ini. Bingung. Yang paling sulit kan perempuan posisinya ini. Maka suaminya masih awam kan. Pokoknya kalau tidak begitu tidak sempurna ibadahnya kan gitu. Ya, makanya setiap malam minum obat kuat. Apalagi dunia digital saat ini luar biasa. Nggak pakai malu, nggak ada malu. Laki-laki selingkuh di sana dengan perempuan direkam, rekamannya diupload. Beli jajan di warung direkam, rekamannya diupload. Nah ini kan kaum perempuan kena jeleknya tuh. Kena jeleknya. Matanya di jalan, di pasar, sedikit saja matanya ngelirik ke kanan, direkam sama suami. Istri macam apa ada suaminya di samping lirik laki-laki lain. Padahal yang dilirik itu orang di pasar yang jumlahnya banyak gitu. Nah ini kan perempuan kena. Sampai-sampai muncul sebuah klaim bahwa wanita tidak akan pernah puas dengan satu lelaki. Itu klaim yang muncul di dunia internet. Nah orang laki-laki awam ini kan banyak mengetahui. Kalau saya tidak memuaskan istri saya, nanti istri saya bisa selingkuh ini. Cari lelaki lain ini istri saya. Nah. Ya. Coba kalau kita sebagai laki-laki yang melakukan seperti itu, tidak ada satupun yang mengekspos. Perempuan melakukan sedikit saja langsung diekspos. Jadi kaum perempuan kena buruknya. Dan kita gampang curigaan sama perempuan kan. Akhirnya. Memang antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya secara awam. Tapi lebih banyak tidak semua wanita atau perempuan seperti itu. Yang banyak itu laki-laki. Nah ini akan panjenengan hadapi. Jika istri atau suami dan anak panjenengan masih awam, belum berspiritual. Karena memang ini eranya. Jadi semua yang tidak berspiritual itu akan diproses di sini. Tidak peduli siapa dia. Kalau tidak berspiritual akan diproses. Nah, orang awam yang belum berspiritual, ini kan tidak menutup kemungkinan keluarga kita sendiri. Itu mengerikan sekali. Saya sudah beberapa kali diprotes dari luar sana. Oleh seorang suami yang istrinya ikut mengkaji diri tentang ini. Oleh seorang istri yang suaminya ikut mengkaji diri tentang ini. Dan ini resiko saya memang. Tapi kalau masalah-masalah dunia, jangan resah, jangan takut. Dengan kekuatan iman panjenengan, panjenengan akan terselamatkan dari berbagai macam jenis masalah duniawi apapun. Tapi kalau menghadapi keluarga yang masih awam, nah ini. Ini yang rumit ini. Namanya juga orang awam kan? Enggak bisa dianu orang awam. Jadi yang bisa menyelamatkan orang awam itu ikut berspiritual. Nah ini baru bisa terselamatkan.
Selama dia tidak mau berspiritual, selama itu kita akan berhadapan. Selama itu. Apalagi ini adalah era kedaulatannya Romo, di mana spiritual bangkit. Tidak berspiritual, diproses kan oleh alam. Nah, sekarang pertanyaannya. Panjenengan sudah benar-benar mengerti dan memahami apa belum arti maksudnya wahyu pancagaib itu? Nah, pertanyaannya itu di situ. Sampean benar-benar sudah mengetahui belum kemana arah tujuannya wahyu pancagaib ini? Kalau panjenengan sudah benar-benar mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan benar-benar mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, menghadapi suami yang masih awam, menghadapi istri yang masih awam, pasti panjenengan bisa bicara, bisa menjelaskan gitu loh. Bisa menjelaskan, bisa bicara. Tapi kalau tidak, panjenengan tidak akan bisa bicara dan itu bahaya buat panjenengan. Bahaya. Kalau panjenengan benar luput, panjenengan akan berhadapan dengan alam dan hukum karmanya. Tapi kalau panjenengan tidak luput, namun tidak bisa bicara, tidak bisa ngasih penjelasan, karena kurang mengerti kan, kurang memahami, kurang mengetahui, akan memperparah sangkaan suami panjenengan atau istri panjenengan yang masih awam. Susahnya kan di sini. Namun betapapun susahnya kan bergantung dari ilmu pengertian dan pemahaman yang kita kuasai dan ilmu pengetahuan yang berhasil kita kuasai terkait tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Kan bergantung di situ. Saya ulang. Kalau panjenengan benar seperti yang disangka oleh suami panjenengan atau istri panjenengan yang mungkin masih awam. Panjenengan dikarenakan di sini nggak ada kompromi, nggak ada toleransi. Artinya apa yang panjenengan lakukan seperti yang disangkakan oleh pasangan panjenengan itu akan mengakibatkan panjenengan berhadapan dengan alam dan hukum karmanya. Tapi kalau panjenengan, kelakuan panjenengan tidak seperti yang disangkakan oleh suami atau istri panjenengan yang mungkin masih awam, namun panjenengan tidak bisa memberikan penjelasan dikarenakan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Ini akan memperpanjang masalah, memperlama masalah. Artinya panjenengan akan bulet menghadapi istri atau suami yang masih awam dan semakin lama semakin menciptakan kemungkinan panjenengan bisa terpengaruh. Katakanlah panjenengan dituduh selingkuh. Panjenengan tidak bisa menjelaskan. Apa enggak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tuh pisah ranjangnya? Iya kan? Seminggu atau sebulan pisah ranjang. Ada pergerakan hidup untuk ngesek. Sementara panjenengan dalam keadaan pisah ranjang. Apa enggak tersiksa panjenengan? Sebab karena itu, saya juga terlalu sering memberikan motivasi, kuasai wahyu pancagaib, kuasai. Untuk yang pendatang baru, jangan gampang percaya. Jangan gampang tertarik dulu. Simak dulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Asli, hampir setiap saya menemani Poro Kadang
mencapai puncaknya Manekung atau Gembleng, itu ada maju mundur. Ketika saya berkata, lakukan patra palungguh tangannya, bingung. Nggak tahu apa itu patra palungguh. Bingung. Lah wong patra palungguh aja nggak ngerti, apalagi yang lain-lainnya kan. Lah maju mundurnya saya ini kalau menghadapi keluarga nanti gimana? Menjelaskannya bagaimana? Apa nggak memperparah keadaan itu kalau sampai tidak bisa menjelaskan? Itulah yang membuat saya maju mundur. Dan ini kan sedang terjadi. Katanya kajian bersama Pak Web tentang kebajikan, tentang kebaikan. Kok kamu saya lihat sombong banget sama saya sekarang? Panjenengan tidak bisa menjelaskan. Ini akan memperparah keadaan. Ketika sampean duduk bersila, tangannya begini, itu apa yang panjenengan lakukan? Panjenengan tidak bisa menjelaskan, ini akan memperparah tuduhan suami atau istri panjenengan yang masih awam. Kalau panjenengan tidak mengerti, memahami, mengetahui. Nah. Ketika kadangan malam Senin Pahing, ditelepon di WA ndak bales, di miskon malah HP-nya tidak aktif, takut ketahuan ya, di sana bersama perempuannya. Panjenengan ndak bisa menjelaskan, ini akan memperparah keadaan. Tidak menyelamatkan panjenengan, tidak menyelamatkan istri atau suami panjenengan yang masih awam. Kalau panjenengan belum bisa berbicara tentang apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, panjenengan akan kesulitan. Tapi kalau panjenengan mengerti, memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, panjenengan bisa jawab. Kadangan itu berbicara tentang Tuhan. Masa iya sambil selfie-selfian, sambil telepon-teleponan sama sampean to, Dek? Satu saru lah, terus nanti gimana wong sedang membicarakan Tuhan? Bukan di kadangan itu saya membawa perempuan lain. Jawaban sesepele itu loh panjenengan tidak akan mengerti. Kalau panjenengan tidak paham, tidak ngerti apa dan bagaimana wahyu pancagaib, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Nah, karena panjenengan tidak bisa menjelaskan, karena panjenengan tidak bisa berkata-kata, kecurigaan istri atau suami panjenengan yang masih awam lebih bertambah lagi. Panjenengan lebih sulit lagi posisinya di situ. Malam-malam suami sudah terlanjur minum obat kuat, panjenengan tidak melayani karena asik patrap samadi, tidak bisa jawab ketika ditanya, tambah memperparah keadaan. Tambah memperparah keadaan. Itu karena apa? Karena kurang mengerti, kurang memahami apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu pancagaib, dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sehingganya wahyu pancagaib tidak aktif. Akibatnya jenengan tidak bisa bicara karena wahyu pancagaibnya tidak aktif.
Dari yang sudah saya alami, kata-katanya orang awam itu parah banget. Itu parah banget. Itu sama saya. Apalagi sama yang bersangkutan langsung kan, mestinya jauh lebih parah lagi. Gitu loh. Jauh lebih parah lagi. Wong sama saya saja kata-katanya parah. Untuk seorang suami yang masih awam, kata-katanya sama saya itu loh parah banget. Apalagi sama istrinya secara langsung. Begitu juga yang perempuan. Kata-katanya sama saya itu parah banget. Apalagi langsung sama suaminya. Lah ini kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, wow, stresnya dengan situ. Stresnya. Perang dengan diri panjenengan sendiri. Tidak dijelaskan, panjenengan tidak merasa melakukan, katakanlah dituduh selingkuh. Panjenengan tidak selingkuh, tapi tidak bisa menjelaskan. Mau menjelaskan bagaimana caranya, lawang saya ndak selingkuh. Apa enggak stres jenengan? Paling parah itu urusan di atas kasur. Paling parah. Ndak laki-laki, ndak perempuan yang protes ke saya itu urusan di atas kasur. Yang menurut sunahnya setidak-tidaknya seminggu sekali. Tapi ndak mau punya anak. Nggak mau. Kalau sampai hamil digugurkan. Nggak masuk akal kan? Maunya makan tapi nggak mau kenyang. Ini sudah beberapa kali saya menghadapi orang awam yang istrinya atau suaminya ikut mengkaji diri kepada saya. Dikiranya saya melarang hubungan suami istri. Karena ada kata-kata jaga kelamin atau syahwat. Padahal menjaga kelamin atau syahwat itu bukan soal seks. Soal keinginan. Syahwat itu kan keinginan. Nah kalau seks itu atas dasar keinginan, ya itu juga sama. Harus dicegah. Nah itu menganggap saya melarang para suami atau para istri melakukan itu. Sehingganya mereka protes sama saya. Padahal seiring berjalannya waktu, semakin tinggi spiritualnya, semakin rendah syahwatnya, keinginannya gitu. Keinginannya itu semakin rendah. Dan itu tanda level paling jelas kalau spiritual kita itu sudah tinggi adalah berkurangnya syahwat. Nah, syahwat ini bukan tentang seks, ya memang termasuk tentang seks gitu loh. Nah, syahwat itu keinginan. Ketika panjenengan mengalami kurang keinginannya, berarti level spiritual panjenengan itu sudah tinggi. Sudah tinggi. Nah, karena keinginannya berkurang, nah seksnya juga berkurang kan? Keinginannya itu berkurang. Tetap ada dan itu tetap perlu. Tapi kan sudah nggak ngebet gitu loh, maksud saya itu. Sudah nggak ngebet. Sudah nggak mementingkan lagi. Misal contoh, keinginan seks itu muncul bareng sama anaknya yang masih bayi jatuh dari meja. Pasti akan memilih menolong anaknya yang jatuh dari meja itu. Bukan melanjutkan seksnya gitu loh.
Nah, itu seperti itu. Nah, kalau lebih memilih melanjutkan seksnya, berarti spiritualnya itu masih, aduh, parah. Nah, orang awam kan belum nyampe ke situ. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi kalau tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, menghadapinya, tidak menutup kemungkinan kita akan terbawa. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan terbawa. Nah, kalau kita sudah terbawa, maka sia-sialah perjuangan kita. Dan ingat, di dalam kajian diri tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Jadi untuk panjenengan, para pelaku pengkaji diri, bersiaplah kalau istri atau suami panjenengan belum berspiritual. Jangan kaget karena saya sudah menyampaikannya. Jangan kaget, pasti mengalami, gitu, pasti mengalami. Karena ini eranya, ini zamannya. Ini yang paling parah kan yang suami istri tidak berspiritual. Yang paling parah. Jadi ketika panjenengan ada waktu yang senggang setelah melakukan patrap samadhi, gunakan waktu panjenengan untuk mengkaji Wahyu Pancagaib. Agar panjenengan benar-benar mengerti dan memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan benar-benar mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib. Sehingganya apa yang panjenengan alami itu tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Ketika alam memproses isinya seperti ini, jenengan tidak merasakan sakit. Panjenengan bisa memakluminya. Panjenengan bisa legowo. Ketika hukum alam, hukum karma bertindak, panjenengan tidak terasa sakit. Tidak merasa terkecewa. Panjenengan bisa merdeka. Karena di dalam prosesnya, apa yang dikehendaki oleh alam, itu sangat menyakitkan untuk orang-orang awam. Karena alam tidak peduli. Tidak peduli tempat ibadah, tidak peduli masih bayi yang konon katanya masih suci. Jika dia menghendaki, maka hancur. Itulah alam. Nah itu kalau kita nggak ngerti apa maksudnya alam melakukan ini kan menyakitkan sekali. Menyedihkan sekali kan. Kalau nggak ngerti maksudnya. Nggak tahu tujuannya apa. Jadi sekali lagi, saya katakan untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali. Seluruh putra kekudangannya Romo. Bersiap-siaplah menghadapi bagian dari diri panjenengan sendiri yang mungkin belum berspiritual, yaitu istri atau suami atau anak panjenengan sendiri. Solusinya bergantung dari seberapa ngerti, seberapa paham panjenengan tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib, dari seberapa tahu panjenengan tentang kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib. Kalau ngerti, paham apa artinya Wahyu Pancagaib,
Mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib terlalu gampang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi suami itu terlalu gampang. Lawang itu satu rumah. Satu rumah. Yang disadari tidak disadari selama bertahun-tahun sudah saling mengerti karakter masing-masing. Jadi terlalu gampang kan? Tapi kalau kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui apa dan bagaimana, itu rumit, akan menjadi rumit sekali. Akan menjadi rumit sekali. Dan ini untuk kalangan para putra kekudangan Romo sudah mulai terjadi. Karena sudah mulai banyak yang protes sama saya. Namun lebih banyak yang tidak protesnya. Ada sekitar 95% itu mengucapkan terima kasih kepada saya karena istrinya atau suaminya dicerahkan. Dan pada akhirnya mereka pun ikut berspiritual. Namun ada 5% ini yang protes kepada saya. Dan protesnya tentang di atas kasur. Aneh. Bukan tentang kaya raya, bayar hutang. Saya senang diproses. Katanya bisa bayar hutang, kok saya belum bisa bayar. Saya senang, ini prosesnya, protesnya tentang di atas kasur. Aduh. Remeh banget spiritualnya. Nggak perempuan, nggak laki-laki, protesnya tentang di atas kasur. Sampai-sampai berbicara tugasnya perempuan kan melayani nafsunya suami. Bah, remeh sekali perempuan kalau diciptakan hanya untuk itu. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Wajah panjenengan nggak usah direkam ya, biar mereka nggak tahu Pak. Yang dengerin secara langsung ini siapa ini.